Tachihao yang artinya halo semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Rap Film. Pada kesempatan kali ini Mimin bakal melanjutkan alur cerita Donghua Battle Truck The Heaven episode 131. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Mimin bakal review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, yang dimana Xiaoyan telah mulai melakukan misi penyelamatan sang guru dan menuju pegunungan jiwa kematian. Ketika sampai di pegunungan jiwa kematian, rombongan Xiaoyan hampir saja terhambat oleh gerombolan semut penelan batu. Sebelum Ziyan menggunakan teknik penjinaknya dan dapat bantuan dari Ratu Semut Penelan Batu. Dengan dukungan dari semut penelan batu yang merupakan penunggu asli pegunungan jiwa kematian, Xiaoyan pun mendapatkan tempat pasti keberadaan cabang aula jiwa, tempat guru Yaolao ditahan, dan segera melanjutkan penyelamatan sang guru yang sudah sangat dia rindukan. Preview dikit episode kali ini, kita akan melihat bagaimana Xiaoyan and the gang sampai di cabang aula jiwa dan bertarung dengan 5 dojun dan puluhan dojong yang menjaga cabang tersebut, termasuk Mugu dan juga Mozaishi. Awalnya pertempuran berjalan seimbang, bahkan rombongan Xiaoyan dapat memukul mundur para dojun yang ada di cabang aula jiwa tersebut. Namun situasi pertempuran langsung berubah ketika tiba-tiba bala bantuan dari aula jiwa datang, yang dimana orang itu ialah orang kepercayaan tetua tertinggi aula jiwa yang kemungkinan besar adalah Tianjun aula jiwa. Sebelum masuk ke ceritanya, boleh dong subscribe-nya tipis-tipis ya guys ya. Oke lah, nggak usah berlama-lama lagi, pasang telinga, jauhkan jarak gadget dari mata minimal 15 meter, dan waktunya kita meluncur. Suasana yang sepi dan sunyi seakan bisa membuat bulu kuduk merinding ketika seseorang masuk ke dalam hutan tersebut. Dan burung-burung gagak hitam sudah dibereskan oleh semut-semut penelan batu, dan rombongan Xiaoyan and the gang melanjutkan perjalanan dan menemui bebatuan runcing yang dipenuhi dengan aura kegelapan yang berwarna ungu kehitam-hitaman. Dan tidak lain itu adalah gerbang menuju aula cabang yang menurut Ziyan mereka bisa masuk tanpa khawatir karena burung-burung pengintai aula jiwa sudah dibereskan. Mendengar itu Xiaoyan mengerti dan kemudian bersama rombongannya langsung masuk ke dalam cabang aula jiwa tersebut. Setelah melewati gerbang masuk cabang aula jiwa, Xiaoyan and the gang merasakan energi gelap yang semakin kuat, yang menandakan bahwa mereka telah benar-benar masuk ke kawasan aula cabang. Karena sudah sampai, Xiaoyan pun meminta Peng Xian untuk memeriksa ada berapa banyak ahli yang menjaga aula cabang ini. Dan saat melewati beberapa pemeriksaan dengan persepsi spiritualnya, Peng Xian pun dapat mengklaim bahwa info yang diberikan Pagoda Pil memanglah akurat. Peng Xian menemukan ada banyak ahli dojong serta ada 5 ahli dengan kekuatan yang sangat kental, dan tidak salah lagi adalah para dojun yang disebutkan tetua Xuan Kong sebelumnya. Karena mereka sudah mempersiapkan diri, Xiaoyan tidak ragu sedikit pun dan meminta bantuan rekan-rekannya untuk mengatasi para dojun dan mengajak seluruh rombongan untuk melanjutkan operasi penyelamatan sang guru Yaolao. Scene lalu berpindah ke arena dalam aula cabang, di mana sesuai dengan informasi yang didapatkan Xiaoyan, aula cabang ini benar-benar memiliki pertahanan yang benar-benar nggak bisa diremehkan, yang dimana bahkan para penjaga yang berpatroli pun selemah-lemahnya adalah seorang ahli doang. Namun para penjaga yang sedang fokus patroli itu tiba-tiba saja jatuh satu persatu dan langsung tanpa panik karena mereka belum sadar bahwa semut penelan batu telah menerobos ke dalam aula cabang dan melakukan penyerangan. Satu demi satu penjaga dilumpuhkan, dan semakin banyak penjaga yang berkumpul di tempat tersebut, maka semakin banyak jugalah semut penelan batu mendapatkan mangsa mereka.
Merasa bahwa ada sesuatu yang janggal dengan aula cabang ini, para penjaga keroco yang sebelumnya ada di bagian luar pun berusaha untuk melaporkan keanehan ini kepada para elit dojong yang menjaga di tengah aula. Akan tetapi ketika para penjaga keroco itu sampai di hadapan para dojong, mereka pun dihabisi oleh semut penelan batu hingga menyebabkan para elit dojong itu pun kebingungan kenapa semut penelan batu tiba-tiba masuk ke kawasan mereka. Menyaksikan fenomena yang cukup berbahaya ini, para elit dojong itu pun berusaha untuk masuk ke aula utama untuk melaporkannya pada para tetua di ranah dojun. Namun belum sampai mereka masuk ke dalam aula utama, sebuah kekuatan entah dari mana menghancurkan para penjaga dojong dengan cara yang sangat kejam dan brutal. Meskipun laporan tersebut belum sampai kepada para elit dojun, akan tetapi para tetua dojun yang memang bukanlah praktisi ecek-ecek jelas mengetahui ada sesuatu hal yang terjadi dan bertanya-tanya kekuatan dari mana yang berani-beraninya masuk dan menyerang aula utama. Dan mengacau seperti ini, tepat ketika pertanyaan itu belum terjawab, sebuah retakan spesial pun terbentuk di langit sebelum mengeluarkan Xiaoyan and the Gang yang langsung menyapa Mugu sebagai salah satu tetua yang tidak disangka-sangka juga menjaga aula cabang ini. Ketika melihat Babang Xiaoyan, Mugu langsung memasang wajah kaget dan tidak menyangka bahwa Xiaoyan ternyata selamat dari ledakan api 3000 pembakaran sebelumnya, dan tampaknya justru malah berhasil menaklukkan api surgawi peringkat ke-9 tersebut. Tidak hanya Mugu yang tampak mengenal Xiaoyan, namun juga ada seorang tetua yang rambutnya rontok yang tidak lain dan tidak bukan adalah Mo Zaizi yang sudah 2 kali membuat Xiaoyan nyaris meninggal. Mo Zaizi juga mengingatkan Peng Xian untuk memikirkan ulang rencananya apabila tidak ingin Pavilion Bintang Jatuh ikut terlibat. Namun Peng Xian sama sekali tidak mempedulikan peringatan itu, malah dengan santai mengatakan bahwa dia sudah tidak sabar bermain dengan para tetua aula jiwa yang luar biasa ini. Tanpa banyak bacot lagi, Peng Xian langsung menciptakan topan dahsyat dengan doucinya sebelum kemudian menyuruh Xiaoyan segera mencari Yao Lao, sementara mereka menahan para tetua dojun di sini. Tetua dojun lain juga langsung dihentikan oleh Xiao Yixian dan kawan-kawan, hingga sekarang hanya menyaksikan Mo Zaizi yang tidak membuang banyak waktu untuk memburu Xiaoyan. Benturan kekuatan pun terjadi ketika Xiaoyan menghalau serangan Mo Zaizi dan harus memakui bahwa elit dojun memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun saat ini Xiaoyan sama sekali tidak berniat melawan si Mo Zaizi dan langsung mengeluarkan boneka balerinanya yang akan menggantikan dirinya melawan si Mo Zaizi ini. Dan Mo Zaizi tidak menyangka jika babang tampan Xiaoyan menyimpan begitu banyak dukungan di sisinya. Dan ketika tetua dojun aula jiwa itu telah disibukkan oleh boneka balerina, Xiaoyan pun tidak membuang banyak waktu untuk segera masuk ke aula utama. Ketika Xiaoyan sampai di dalam aula utama dan mulai menyerang, beberapa ahli dohwang muncul dan menghadangnya dan mulai menyerang dengan rantai jiwa yang tidak terhitung jumlahnya. Namun dengan kekuatan Xiaoyan yang saat ini telah didukung dengan api 3000 pembakaran, nampaknya hanya dojun yang mampu menandinginya, sehingga kroco-kroco dohwang dan dozong ini tidaklah bisa melakukan apa-apa, dan mereka pun langsung dikirim ke alam setan yang sebenarnya dengan kekuatan Xiaoyan. Dan setelah para kroco tersebut sudah dibereskan, tiba-tiba muncullah 4 orang elit dojong yang menggabungkan kekuatan dan menciptakan anaconda spiritual. Akan tetapi di hadapan babang Xiaoyan itu sama sekali tidak membuatnya gentar sedikit pun. Namun Xiaoyan malah dengan tenang mengeluarkan jiwa api 3000 pembakaran dan kemudian bertabrakan dengan ular anaconda spiritual para dojong dan menghancurkannya dalam sekejap saja.
Tidak sampai di situ saja, setelah menghancurkan ular spiritual, Xiaoyan tanpa banyak kicot lagi langsung menembakkan api surgawinya ke arah para elit dojong dan membuat tubuh para elit dojong tingkat tinggi itu pun langsung meledak menjadi abu. Xiaoyan sengaja menyisakan satu tetua untuk tidak langsung dibunuh dan mencari informasi tentang keberadaan sang guru darinya. Baru setelah mendapatkan informasi tempat Yao ditahan, yaitu berada di area dalam aula jiwa, Xiaoyan pun tidak membiarkan tetua itu hidup lebih lama dan mengirimnya menyusul teman-temannya yang sudah pergi duluan. Xiaoyan baru saja hendak melanjutkan perjalanan ke area terdalam aula jiwa, akan tetapi tiba-tiba bayangan hitam terus-menerus menyerangnya. Karena tak tahan lagi, Xiaoyan pun dengan kekuatannya siap untuk melakukan pembantaian besar-besaran. Xiaoyan menggunakan teknik 3000 petirnya dan menerobos lorong aula jiwa untuk adu mekanik, dan sementara itu keadaan di luar aula utama juga menjadi sangat tidak terkendali karena pertempuran 5 dojun jelas bukanlah merupakan pertempuran yang biasa-biasa saja. Ziyan dan pasukan semut penelan batunya sudah sibuk menghabisi kroco-kroco di ranah doang aula jiwa. Peng Xian masih terus baku hantam dengan Mugu. Mo Zaishi juga masih disibukkan oleh boneka balerinanya Xiaoyan. Ye Xian dan Nek Nang Tianhuo juga sibuk menghadapi 2 dojun lainnya. Sementara Tijian yang merupakan karakter baru di sini juga tidak mau ketinggalan. Ketika melepaskan kekuatan pedang bajanya dan serangan Tijian juga dikombo dengan teknik racun Ye Xian, sehingga dalam sekejap mata langsung meluluhlantakkan puluhan antek-antek aula jiwa. Back to Babang Xiaoyan, kita balik lagi ke bagian dalam aula jiwa yang dimana Xiaoyan masih terus direpotkan oleh rombongan penjaga aula jiwa, sehingga itu membuat Xiaoyan semakin tidak bisa menahan emosinya dan seketika mengayunkan penggaris besarnya dengan sangat brutal, dan dengan api 3000 pembakaran, Xiaoyan menyebabkan lorong aula jiwa menjadi berapi bak, menunjukkan pemandangan neraka yang sangat menyala. Sementara para ahli-ahli kroco aula jiwa juga tidak bisa berbuat apa-apa kecuali merengek kesakitan ketika dihancurkan oleh Xiaoyan dengan begitu tidak manusiawi. Bukan, maksudnya tidak setanui. Membersihkan para antek-antek aula jiwa itu masih terus berlangsung, entah untuk berapa lama, sampai tanpa terasa Xiaoyan telah sampai di ujung lorong dan menghancurkan sebuah gerbang batu sebagai pintu masuk bagian terdalam aula. Xiaoyan sendiri berusaha untuk mengatur napasnya karena meskipun Rana Dohwang dan Rana Jojong bukanlah apa-apa baginya, namun bertarung dengan puluhan ahli tingkat tinggi semacam itu jelas merupakan sesuatu yang cukup menghabisi Douchi. Dan Xiaoyan pun sudah mulai merasa kelelahan setelah menghabisi banyak Douchi saat melawan para kroco tadi. Akan tetapi ketika melihat ke depan, Xiaoyan tidak dapat menahan air matanya ketika melihat sesosok guru yang sangat dia sayangi sedang dirantai dengan rantai pengikat jiwa, dan sang guru pun tidak berdaya di dalam sana. Penampakan Yao Lao yang sangat menyedihkan menyebabkan hati Xiaoyan terasa sangat sakit karena memikirkan penderitaan macam apa yang telah dihadapi oleh gurunya selama ini. Namun Xiaoyan masih bisa mengendalikan emosinya yang meledak-ledak itu, dan Xiaoyan dengan berjalan tertatih-tatih lalu dia berlari dengan sekencang mungkin untuk menuju tempat di mana gurunya berada. Seketika ingatan-ingatan masa lalunya bersama sang guru satu persatu muncul di kepalanya. Dengan begitu Xiaoyan pun tidak dapat menahan rasa haru karena akhirnya dia bisa melihat salah satu sosok yang paling berharga di dalam hidupnya itu secara langsung.
Namun semakin dekat jaraknya dengan sang guru, semakin sulit lagi bagi Xiaoyan untuk mengendalikan emosinya, sehingga membuat air mata terus mengaliri wajahnya. Xiaoyan benar-benar tidak bisa menahan rasa sedih di hatinya karena akhirnya sampai di hadapan sang guru, di mana fluktuasi spiritual dan emosional yang meletup-letup itu membuat Yao Lao langsung sadar bahwa murid yang begitu ia banggakan akhirnya tiba. Xiaoyan mengusap air matanya, lalu berpikir bahwa sekarang bukanlah saatnya tempat untuk tangis-tangisan sebelum menghantamkan pukulan ke arah formasi pelindung pengikat jiwa Yao Lao untuk menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Setelah pelindung itu dihancurkan, rantai-rantai jiwa yang melilit tubuh Yao Lao pun turut menghilang dan membuat tubuh Yao Lao hampir saja terjatuh ke tanah kalau saja Xiaoyan tidak terburu-buru menangkapnya. Lalu scene berpindah lagi keluar aula utama, di mana pertempuran antara rombongan Peng Xian dan rombongan aula jiwa masih berlangsung dengan sengit, di mana walaupun para Dojun bertarung dengan seimbang, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa aula jiwa telah mendapatkan kerugian besar dari penyerangan hari ini. Masing-masing kelompok pun berkumpul satu sama lain setelah melewati pertarungan yang begitu epik. Namun ketika Peng Xian dan kawan-kawan berpikir bahwa mereka dapat menekan aula jiwa hari ini, akan tetapi tiba-tiba Mugu tertawa mengejek ketika mengingatkan Peng Xian and the gang bahwa mereka melupakan sesuatu. Ia pun mengatakan, mengingatkan betapa kepala aula jiwa sangat menghargai Yao Lao, dan gak mungkin seseorang yang dihargai seperti itu hanya dijaga oleh 5 dojun seperti mereka saja. Ketika mendengar perkataan ini, Peng Xian langsung menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Balik lagi ke dalam aula utama, di mana Xiaoyan sedang memapa guru Yao Lao yang sepertinya tidak memiliki sedikit pun kekuatan tersisa di dalam tubuhnya. Xiaoyan menceritakan perjalanan menyelamatkan sang guru dan juga bantuan-bantuan dari teman lama gurunya itu, mulai dari Pagoda Pil, Peng Xian sampai dengan Tejian. Namun karena mereka masih berada di aula jiwa, Xiaoyan merasa ini bukanlah waktu yang tepat untuk berbicara banyak dan berencana untuk membawa guru keluar dulu, tapi tiba-tiba dia merasakan sebuah ancaman sedang mendekat ke arah mereka. Sang guru juga merasakan hal yang sama dan meminta Xiaoyan untuk segera pergi karena orang-orang kuat aula jiwa sepertinya akan segera datang. Xiaoyan menuruti perintah sang guru dan langsung berangkat dengan melewati lorong yang menuju ke pintu masuk bagian terdalam. Namun belum sampai Xiaoyan melewati pintu masuk, sebuah suara tawa menggema di seluruh ruangan, disusul dengan kemunculan sosok berjubah hitam yang tampaknya jauh lebih kuat dibandingkan dojun aula jiwa lainnya. Melihat potensi kekuatan ini, ekspresi Xiaoyan dan Yao Lao langsung berubah menjadi kelam karena mereka menyadari bahwa bala bantuan aula jiwa yang baru saja datang ini kemungkinan besar adalah tetua puncak yang merupakan bawahan langsung kepala aula jiwa, yaitu Tianjun aula jiwa. Dan berakhirlah sudah alur cerita Donghua Battle Through the Heaven episode 131 kali ini. So pastinya kita akan lanjutin episode 132 nya pada minggu depan ya guys ya. Mimin harap channel ini bisa menghibur dan mengisi waktu luang kalian. Dan jangan lupa bantu support channel ini supaya bisa berkembang dan terus memberikan tontonan yang bisa menghibur kalian semua. Gua Bang Rap selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri.